saya dibilang nanas kayak orang aneh pakai baju begini. Kan bagus, Mi, ya kan? Emang nggak aneh, Umi? Hah? Aku dibilang pakai rok, katanya ini bukan rok. Bagus kan, Mi? Dari tadi diem aja ngomong komentarin, kalau bilang aneh-aneh aja. Umi itu gini, Juragan. Dia itu lagi galau. Kenapa? Umi itu katanya mau dijodohin sama orang tuanya. Tapi ibu-ibu Umi dan juga Nyanyas ya, anak-anak band dengerin ya. Ini klien yang datang ke sini ternyata sebelumnya udah pernah datang ke rumah Uya. Nah, dari kedatangannya waktu dulu ternyata ada masalah-masalah lain. Nah, kita lihat dulu nih ciplukannya. Langsung saja inilah dia ibu yang memiliki masalah dengan anaknya. Ibu In. Ibu ini udah 2 bulan ya diem-dieman sama anaknya ya? Iya, Kenapa Ibu? saya juga heran. Sudah 2 bulan ini, Ya? anak saya Denok diamin saya. Ya saya sedih. Aha. Ada apa sebenarnya Denok itu? Anak Ibu ini ternyata bekerja di Trans 7. Kaget ya, Nak? Neno, Kiki. Nah, katanya tadi suruh bantuin. Ah? Suruh bantuin Sebetulnya dia Fori. belum dari... Ya intinya lo nggak suka aja kalau misalnya emang butuh terlalu apa ya, terlalu ngasih tahu sama si Pret ini mesti gimana Si gitu. Pret, ya. Ibu kepengennya begini-begini soal pernikahan, dia bilang gitu kan. Berarti saya ketemu di Surabaya, kayak penerimaannya dia, apa Beda. yang saya bicara kok beda. Jadi si Pret itu bilang apa sama kamu, Nok? Enggak, jadi mungkin dia ngerasa jiper lah, ya kan? Dia ngerasa jiper. Nah emang sih gue juga menyayangkan dia kenapa dia langsung down gitu loh. Juga maksudnya gue udah bilang ya udah yuk kita maju bareng-bareng, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak deh, kayaknya gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Oke, jadi... Dan ternyata memang kenapa lagi ya tuh masalahnya belum selesai. Nah, Iya. jadi ada masih masalah yang belum terselesaikan, ya kan? Kalau begitu langsung saja kita panggilin lah dia Ibu Iin. Kamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kenapa lagi Tante? Masalahnya sama Denok belum selesai. Iya ini, urusan sama Mbak Denok kok belum selesai. Mbak Denok kok masih diam terus sama saya sampai saat ini. Masih dicuekin. Iya, saya juga sedih. Bicara jarang sekali, kadang-kadang diam aja kalau pulang kantor. Diam, ditanya Mbak, baru pulang. Jawabnya cuma iya. Ya saya lama-lama mikir ada apa Mbak Deno ini. Namanya orang tua, ya Iya. Mas Uya. Berpikirnya kan panjang ke depan. Semua untuk Mbak Deno. Ya, Kalau ibu kan semakin ke depan kan usia semakin bertambah. ya. Ibu kepingin yang terbaik untuk Mbak Deno. Ya ibu harus betul-betul pendamping Mbak Deno itu orang yang ya bisa dibanggakan orang tua lah. Oh, jadi selama ini apa kriteria Mama apa sih soal cowok? Iya. Ya nggak muluk-muluk, semua ibu, semua orang tua menginginkan anaknya dapat yang terbaik. Iya. Ya pekerjaan, Iya, jelas. pasti harus. Harus pekerjaan, Jelas. jelas. Ya bobot bebet ya pasti ada lah Mas, Siap, dari namanya mana, orang keluarga Jawa. siapa, ya. Iya. Tapi Mbak Deno itu setiap diajak untuk komunikasi masih susah. Iya. Jadi saya tuh sedih. Bagaimana Mbak Deno ini kok sama ibu sudah jarang bicara, jarang komunikasi. Gini nih, mungkin nanya, Umi, ini gimana nih menurut Umi anak yang nyuekin orang tuanya nih? Tapi kan juga mungkin kita juga bisa harus melihat dari sudut pandang anaknya juga ya, kenapa ada apa gitu ya.
Umi pernah nggak dicuekin sama anaknya, Mi? Oh, pernah lah, namanya Aha. manusia kan. Kehidupan itu apa yang bos rasa, saya pun ngerasa. Apa yang saya rasa, bos juga rasa. Namanya manusia. Cuma kalau menurut sudut pandang agama, jelas anak nggak boleh. Ibaratnya, jangankan nyuekin, bilang begitu aja nggak boleh kok. Wala takut lahuma ya kan? Jangan sekali-kali kita mengatakan begitu aja nggak boleh. Nah kalau misalnya anaknya berprinsip daripada ngomong mendingan diem aja gimana tuh? Ya mendingan nggak dua-duanya. Mana udah diemin ngomong itu dua-duanya nggak boleh. Tapi kan kalau anaknya punya alasan mungkin begitu. Iya, kalau makanya tadi kan saya bilang, walau bagaimanapun anak tidak boleh bersikap seperti itu kepada orang tua. Tapi kita sebagai orang tua juga harus tahu alasan anak kenapa anak begitu. Ya. Kan begitu. Harus kita tanya, kenapa. Karena. Apa yo? Bos. Ya. Bos, nih ibu-ibu di acara rumah Uya sotoy banget, bener. Dia mau nyanyi ya dibuannya ya. Iya, lah kita baru mangap dia udah nyamber. Giliran kita kasih waktu, kagak bisa nerusin. Iya. Atau gini kita panggil aja Denoknya langsung ya. Nah, biar tahu, biar jelas. Dan saya pengen hari ini kelar nih masalahnya nih. Tante, kita panggil Denoknya. Ya, boleh. Denok. Tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Kenapa ya Mas Justru dipanggil saya mau lagi? nanya, kenapa Denok sampai mamamu kesini? Gua nyanyi jadi dangdut sekarang. Kenapa Denok kata mama kamu diamin mama gitu? Iya ngapain kesini lagi? Mbak Denok diamin ibu terus. Ya ibu susah. Setiap pulang kerja, tanya ibu, Denok diam. Ya kan lu kerja. Kan kerjanya emang sampai malam kan kalau di TV mah. Ibu kan sering telepon, Mbak Denok pulang jam berapa? Iya. Mbak Denok jawabnya singkat. Apa katanya? Ya nanti, masih ada meeting, yang editing, Sampai jam berapa sih, Ma? Pulang? jam 1. Ya kalau ngomongin ini misalnya nyangkut yang tadi kan aku juga nonton VT yang di belakang tuh maksudnya ya sempet masih sebel sih sama soal yang kemarin sih Nah, masih makanya sebel. kasih tahu. Mama kan nggak tahu nih kenapa dieminnya, Ma ya. Ya, Nah, kasih tahu. Ya no nggak itu dia Mbak Wono kan nggak suka tuh soal yang kemarin itu yang Mambu terlalu memprotek ataupun apa ya maksudnya bantuin lah. Mau ngatur? Mengatur ya kan, terlalu mengatur No tuh nggak suka dalam masalah jodoh dan hubungan gitu. Kan No juga udah gede, No juga tahu nih mana yang terbaik buat No dan No juga udah tahu kok keinginan Mambu tuh seperti apa. No udah tahu, No udah tahu dan No sekarang sudah mengukur setiap yang kenal sama No tuh seperti itu gitu. Cuman kalau menurut No sekarang kenapa No tambah diam sama Mambu karena No sekarang akhirnya putus Bu gitu sama dia. Oh. Gitu. Nangis lagi deh tuh gue Oke, gini ngerti. Ya. Kalau nggak salah dulu cerita terakhir itu kasusnya adalah cowok kamu pengen ngajak kamu serius nikah tapi pengen biasa-biasa aja, nggak usah rame-rame. Sementara mama kamu maunya ya nggak bisa Thomas oke. Uya. Kenapa gimana? Masa nggak rame-rame memangnya mainan? Loh, maksudnya gimana nih? Namanya perkawinan kan pasti ya diadakan secara Oke, alasan dulu pacar kamu dulu mantan kamu ya berarti udah putus ya? Nggak mau rame-rame apa dulu? Dia kan masih kerjanya baru tuh, baru pindah kan dari Jakarta ke Surabaya. Dan dia tuh memang baru beberapa bulan sih, 2 bulan di Surabaya. Cuman dia memang pengennya serius. Jadi 3 bulan setelahnya emang dia udah bilang, No nanti kita nikah ya gini. Ya udah, aku mah terus dia bilang, tapi aku punya dananya cuman segini gitu. Nah
No Oh, juga bukan bilang. masalah nggak mau rame-ramenya ya, Nggak mau rame-ramenya. dananya terbatas, oke. Nah terus dia kan dia ketemu sama ibu di Surabaya ya kan ngobrol-ngobrol. Nah itu dia terus dia merasa keberatan apa yang diminta sama ibu tuh merasa keberatan gitu. Terus akhirnya dia mundur itu karena merasa Dan kamu berat. kesel sama mama kamu? Iya karena Deno ngerasa ibu mempengaruhi Pret. Pret loh, si pacar kamu itu, Pret Ya. namanya. Oke. Gimana tante? Jadi putus gara-gara tante kata Deno? Itu mau ngalesannya Pret aja itu. Alasan- Memang dia kayaknya ingin sesuatu yang singkat. Lo ngambil anak orang kan mesti ada aturan toh Mas. Iya Iya benar. kan? Padahal saya bicara sama Pret itu kan biasa. Semua ibu menginginkan seperti itu sudah biasa. Iya. Tapi si Pret itu ya mungkin dia menyimpulkan hal-hal yang terlalu berat bagi dia. Saya juga tidak pernah melarang. Kalau memang dia masih 2 bulan kerja di sana, Ya, kan kerja. dia bisa, oh iya Bu, mungkin tahun depan aja. Kan bisa kan Mas? Iya, nggak usah buru-buru Nah, ya. nggak usah buru-buru. Tapi enggak, tiba-tiba aja dia bicara sama Deno, entah apa yang dibicarakan. Terus putus. Ibu kan nggak tahu, tiba-tiba Jadi putus. menurut ibu bukan salah ibu nih ya? Ya bukan salah saya dong Mas. Oke, gimana? Ya kan Deno? nyari orang seperti Fred gimana ya, No juga nggak mengelukan dia gitu loh Mbah, ya kan. Cuman No memang sudah ngerasa cocok sama dia gitu kan. Susah gitu nyari apa namanya cowok seperti dia karena aku tuh kepengen Pengen apa? ya sosok emang No suka sosok kebapaan gitu. Oh, dia kebapaan. Tante jujur nih Tante ya. Di luar masalah rame-rame Tante kayaknya nggak suka sama Pret ya? Jujur, ayo Tante. Iya. Iya.